I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal 28 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota, kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal 28 ayat 1 sampai 6 berbicara tentang mengenai situasi yang terjadi di Israel Utara sebelum bangsa ini dibuang ke Asur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana pada waktu itu para pemimpin Israel, pemimpin agama, mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, saudara yang kasih. Akibat yang terjadi kesenjangan sosial, si kaya dan si miskin, saudara. Yang kaya semakin kaya, tetapi yang miskin semakin miskin. Secara ekonomi, Israel memang kelihatan makmur. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemajuan itu hanya dinikmati segelintir orang saja. Para imam waktu itu, mereka menyampaikan firman Tuhan, bukan lagi mewartakan firman Tuhan yang murni. Ini adalah sesuatu kepemimpinan yang sangat jahat, di mana mereka memimpin hanya untuk memimpin kepentingannya sendiri, saudara yang kasih. Tindakan korupsi ini dilihat oleh Nabi Yesaya. Sehingga apa? Yesaya menyampaikan berita celaka kepada umat waktu itu, bahwa akan terjadi celaka, bahwa akan terjadi murka Tuhan akan terjadi bagi bangsa Israel. Saudaraku, kita mengetahui bagaimana runutan sejarah Israel di kala itu karena dosa-dosa yang mereka perbuat, dosa-dosa yang mereka lakukan, yang dimana mereka mengabaikan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Seperti tokoh agama tadi, para imam, mereka melakukan menyampaikan firman Tuhan tidak murni lagi. Mereka menyampaikan firman hanya untuk menyenangkan para bangsawan, orang-orang kaya, dengan tujuan supaya orang kaya itu bisa memberikan imbalan kepada para imam itu. Akibatnya apa, saudaraku? Tuhan murka dan bangsa Israel dibuang, ditawan di Babel, saudara. Begitu mengerikannya, saudaraku yang kasih, orang-orang khususnya para pemimpin agama yang bermain mata dengan pemimpin-pemimpin dunia, khususnya para politikus di waktu itu, saudara. Kalau kita bermain mata dengan dunia, saudaraku, kita kompromi, maka akibatnya adalah sangat mengerikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah bentuk keadilan Tuhan kepada kita semua, kepada umat Israel waktu itu, bahwa sekalipun bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, namun Tuhan tidak pernah membela yang salah, saudaraku, yang membelot daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menghukum, inilah bentuk keadilan Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih, Tuhan juga adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Artinya ya, Tuhan yang penuh dengan keadilan ini, saudaraku, bahwa siapapun yang melakukan sebuah pelanggaran, dia akan mendapatkan ganjarannya. Tetapi orang-orang yang taat, yang melakukan kebenaran firman Tuhan, itu juga akan mendapatkan ganjaran kebaikan daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah menjadi sebuah perenungan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita sebagai orang percaya dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan,
dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apakah kita mau bermain mata dengan dunia? Apakah kita mau kompromi dengan dunia ini, saudaraku? Memang dunia itu selalu menarik, selalu menawarkan sesuatu yang menyenangkan, saudaraku yang kekasih. Tetapi saudaraku, sesuatu yang menyenangkan itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka terlena dan akibatnya mereka dibuang di Babel selama 70 tahun, saudara. Begitu mengerikan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat siapa yang terhebat, saudaraku yang kekasih, siapa yang paling bagus. Tidak seperti itu. Tuhan melihat kemurnian iman kita, kemurnian motivasi kita dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan tidak pernah tertarik dengan kehebatan kita di atas panggung. Tuhan selalu tertarik dengan kemurnian kita dalam melayani Tuhan. Mari kita melihat diri kita. Mungkin selama ini kita sudah melenceng daripada kebenaran firman Tuhan, sudah keluar daripada jalur kebenaran firman Tuhan yang murni. Baik kita dalam melayani Tuhan, baik kita dalam mengiring Tuhan. Mari kita mau bertobat, saudara yang kasih. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang selalu menyadari kesalahannya. Amin. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit.